Berdiri megah dengan gaya klasik Romawi di Jakarta Timur, namun sunyi tanpa aktivitas selama belasan tahun. Siapapun yang melalui jalan protokol yang selalu ramai ini dari arah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan ke arah Cawang, Jakarta Timur pasti akan melalui gedung yang menjulang tinggi ini, Menara Saidah. Banyak orang yang mengenalnya karena cerita-cerita misteri atau isu bangunannya yang miring. Namun, apakah kita benar-benar tahu sejarah teknis di baliknya? Sekarang kita akan melucuti satu persatu mitos tersebut dengan data primer. Kita tidak akan bicara soal hantu, kita akan bicara tentang sejarah arsitektur, krisis moneter, dan kegagalan manajemen sebuah aset senilai ratusan miliar rupiah. Mari kita luruskan fakta pertama. Banyak media menyebut gedung ini adalah awalnya bernama Menara Grasindo. Namun data menunjukkan nama aslinya adalah Menara Drasindo. Dibangun mulai tahun 1995 oleh PT Mustika Ratu Aji, sebuah perusahaan patungan di mana grup Drasindo memegang 60% saham dan Mustika Ratu Investama 40%. Gedung ini bukan hasil rancangan sembarangan. Konsultan arsitek dan strukturnya adalah Ketira Engineering, salah satu konsultan bangunan gedung di Indonesia. Kontraktornya pun konsorsium BUMN PT Hutama Karya bersama PT Aji Satria Andal Asri. Jadi secara teoritis, gedung ini lahir dari darah biru konstruksi Indonesia. Ada mitos yang menyebutkan gedung ini miring karena awalnya hanya 18 lantai, lalu dipaksa ditambah menjadi 28 lantai secara ilegal. Bener nggak sih? Faktanya sejak awal Menara Drasindo dirancang untuk 24 lantai. Luas total bangunannya mencapai 44.000 meter persegi di atas lahan 5.125 meter persegi. Jika kita hitung dari bawah, ada 2 lantai basement dan 2 lantai semi basement ditambah 24 lantai di atas. Totalnya memang ada 28 level struktur. Jadi sejak awal dirancang 24 lantai dengan puncak seperti mahkota raja. Tampak bentuk mahkota atap jika dilihat secara detail, terlihat tidak terurus, kotor sekali. Pada malam hari puncak mahkota disorot lampu jadi keren sekali. Desainnya postmodern klasik atau Roman style yang memang sangat masif. Fasadnya dengan sentuhan klasik, bukan jendela kaca penuh, merupakan jendela biasa mirip fasad bangunan hotel. Beberapa kaca sudah ada yang pecah. Atap drop-off sangat klasik Romawi dengan pilar-pilar kokoh berwarna hijau gelap. Beberapa patung klasik diimpor langsung dari Italia menghiasi area drop-off. Area interior juga klasik, lantai marmer, area lobinya megah, sangat klasik dengan lantai marmer dan pilar-pilar khas Romawi. Gaya bangunan dan interior seperti ini memang lagi tren pada era 80-an. Pembangunannya selesai pada November 1997. Namun hanya berselang beberapa bulan, badai krisis moneter 1998 menghantam Indonesia. PT Mustika Ratu Aji sepertinya mengalami kesulitan keuangan. Akibatnya kepemilikan saham dilepas dan aset ini dibeli oleh keluarga Abu Bakar Ibrahim. Nama istrinya adalah Saidah. Saidah Abu Bakar Ibrahim sendiri merupakan mertua dari pemain film dan sinetron Inneke Koesherawati. Kemudian diabadikan menjadi nama baru gedung ini pada tahun 1999 menjadi Menara Saidah. Di bawah manajemen baru, gedung ini sebenarnya sempat berjaya. Dari 1999 hingga 2007 atau sekitar 9 tahun, Menara Saidah adalah kantor yang prestisius. Pernah menjadi markas Sekretariat Panitia Pemilihan Umum, Kementerian Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, hingga perusahaan-perusahaan migas besar. Jadi klaim bahwa gedung ini langsung kosong karena miring sejak awal adalah tidak akurat. Lalu mengapa tahun 2007 semua penghuninya keluar?
Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Berita di luar mengatakan bahwa karena bangunan miring, maka penghuninya pada keluar satu persatu. Setelah kosong, konon katanya sempat direnovasi di pertengahan tahun 2015, hanya berselang 2 bulan, lalu pekerjaan renovasi terhenti. Saya melihat ini dari sisi yang lain. Menara Saïdah dirancang dengan sistem strata title atau dijual per unit. Luas per unit kantor 152 meter persegi hingga 1053 meter persegi. Mengelola gedung strata title jauh lebih rumit daripada gedung sewa. Terjadi konflik internal di dalam manajemen keluarga pemilik. Ketika konflik memuncak, perawatan gedung seperti lift, AC, genset, dan pompa air terbengkelai. Kegagalan operasional yang berujung pada masalah teknis. Sehingga akhirnya sertifikat layak fungsi atau SLF tidak bisa diperpanjang. SLF dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penghuninya kabur satu persatu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat berencana untuk mengambil alih pemanfaatan Menara Saïdah pada tahun 2016. Namun rencana tersebut urung terlaksana. Sehingga kini Menara Saïdah masih belum difungsikan dan terlihat mangkrak. Bangunan itu juga dikelilingi pagar seng dan dijaga oleh beberapa orang. Saat malam tiba, wajah Menara Saïdah berubah menjadi siluet gelap di tengah gemerlap lampu jalan utama Jakarta. Di koridor Jalan MT Haryono yang tak pernah tidur, gedung ini berdiri seperti raksasa yang membeku, tanpa satu pun lampu yang menyala dari balik jendela-jendelanya. Mudah bagi siapapun untuk membiarkan imajinasi liar dan cerita urban legend mengambil alih. Ada penampakan di salah satu lantai, ada lampu salah satu ruangan menyala sendiri, dan lain-lain cerita horor yang beredar di masyarakat. Namun bagi mata seorang profesional, kegelapan ini adalah simbol dari opportunity cost atau biaya kesempatan yang hilang. Bayangkan bangunan seluas 44.000 meter persegi ini seharusnya mampu menampung ribuan pekerja dan menggerakkan roda ekonomi setiap harinya. Namun kini ia hanya menjadi saksi bisu kemacetan ibu kota. Kegelapan di sini bukan tentang hal mistis, ini adalah potret nyata dari kebuntuan hukum dan manajemen yang menyandera sebuah mahakarya arsitektur. Betapa landscape Jakarta menjadi tidak sedap dipandang gara-gara ada gedung tinggi mangkrak. Hari ini Menara Saïdah berdiri sebagai monumen kerugian finansial yang masif. Dengan luas 44.000 meter persegi di lokasi sestrategis ini, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah jika beroperasi. Namun posisinya yang sangat dekat dengan jalur kereta KRL komuter lain, jalur LRT Jabodebek, jalur Transjakarta, dan tol dalam kota membuat opsi pembongkaran menjadi sangat sulit dan mahal. Ia terjepit di antara sengketa internal yang tak kunjung usai dan resiko teknis yang menghantui. Menara Saïdah adalah pengingat bagi kita semua bahwa sekuat apapun struktur bangunan yang dirancang oleh ahli sekalipun, ia akan runtuh jika manajemen di dalamnya tidak sehat. Bagaimana menurut kalian? Apakah gedung ini sebaiknya diruntuhkan atau masih ada harapan untuk direvitalisasi? Tulis pendapat di bawah. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di ulasan arsitektur dan properti berikutnya.